Dari pengalaman Mas Adli yang sudah lama di dunia offline, online, kira-kira apa nih indikator seseorang itu bisa terlihat, wah ini bakal sukses nih 2 tahun 3 tahun ke depan, atau dia juga bisa berkembang sekali dalam jangka panjang? Apa indikatornya menurut Mas Adli? Ya, bagi aku sih ya ini mungkin basic ya dan mungkin Ya, orang semua udah tahu yaitu adalah konsisten seperti itu. Tapi ya, nggak semua orang ini kuat dan sabar untuk namanya melakukan hal yang sama berkali-kali. Nah, jadi kayak aku punya beberapa teman gitu kan. hmm, Aku juga sebagai edukator juga aku ngelihat banyak konten-konten orang yang sebenarnya bagus. Tapi akhirnya mereka berhenti tengah jalan. Lalu aku juga punya hmm, suatu teman yang mulai sama dari tahun 2022 tiba-tiba dia vakum setahun. Mungkin karena mungkin ada kesibukan atau kerjaan dan akhirnya ketemu lagi dan dalam kondisi yang aku sudah berkembang dan dia masih di situ terus. hmm, Nah, aku ajakin. Nah, kurangnya adalah mungkin satu konsisten, yang kedua adalah kurangnya dorongan dari teman-teman yang support mereka. Ya udah aku ajakin ketemuan sama Mas Birto, sama aku. Jadi bukan cuma sharing tentang teknik enggak, tapi biar aura positif berasa loh. Ngumpul sama orang memang aura positif itu berasa. ya, ya, Nah, ya. dia tidak mencarat teknik gimana nih gini enggak. Nah, tiba-tiba dalam waktu 3 bulan 4 bulan aku dikabarin sama dia tembus 4 digit. Bisa menghasilkan GMV 1 miliar 1 bulan. Nah, memang potensi dia seperti itu seharusnya. Kontennya bagus banget. Tapi karena dia mungkin tidak punya dorongan, dia ngerasa hasil begini aja gitu kan. Akhirnya nyerah. Sedangkan pas dia ketemu sama teman-teman yang memang hasilnya impact-nya besar dan konsisten, dia mulai panas lagi. Akhirnya mencoba lagi melakukan hal yang sama lagi. Nah, itu. Jadi banyak orang yang aku lihat adalah ya tadi terlalu cepat menyerah karena ya apalagi pemula ya pengennya 1 bulan 2 bulan menghasilkan income. Ya, Sedangkan orang kan nggak bisa. Kita sekolah penerbangan aja kita bukan pilot, belajar berapa lama? Setahun benar. 2 tahun. Kita SMA nggak ada namanya kedokteran. Kita sekolah kedokteran berapa lama belajarnya? Hmm, Setahun 2 tahun untuk menjadi ilmu yang paham bagaimana untuk praktik sebagai bidan atau dokter lah. Sekarang affiliate pengennya 1 bulan 2 bulan tapi pengen langsung menghasilkan nih kelihatan depan kayak gini. Nah itu yang nggak hmm. bisa. Sedangkan basic ilmu marketing aja belum ada. Cara dia ngomong aja masih belum bisa. Tapi pengen tuh sama seperti orang lain. Seakan-akan kelihatannya bikin konten cuma 1 menit gitu doang. Kayaknya mudah kok gue nggak bisa. Nah Ya, itu. ya, Nah ya. itu sih yang aku lihat. Tapi kata kunci di situ sebenarnya nggak cuma konsisten, sabar tadi ya Mas, sabar Betul. dengan ketidaknyamanan jangka panjang ya? Betul. Nah, Hmm, sama kayak aku tadi, aku kan mulai di itu, aku bilang di Oktober 2022 dalam keadaan minus berhutang 14 juta, istri lagi hamil usia 6 bulan, anak pertama mau sekolah, 5 bulan gak pernah ngasih bulan istri. Tekanan aku luar biasa, aku hmm, berbutuh income banget. 1 bulan pertama 200. Kalau aku bulan pertama itu nyerah, nggak ada di posisi saat ini. paham. Betul nggak? Hmm, Nah, hmm, tapi karena banyak teman-teman itu ya, hasil gini doang, ini doang capek. Nah, ya itu. Ada yang semangat di awal. 4 konten, 5 konten, abis itu capek, vakum, nggak bikin konten. hmm, Istirahat seminggu. Nah, itu. hmm. Nah, kalau misalnya bisa bikin konten ya udah cukup 1 hari satu konten 1 hari, dua konten 1 hari tapi stabil. Jangan sampai menggebu-gebu 1 hari, abis itu vakum. Nah, itu. Nah, itu yang Hmm, kebanyakan sering aku temuin di para pemula yang aku lihat. iya, iya. Mungkin tempat yang paling menakutkan itu bukan tempat ketika kita gagal, tapi tempat di mana ketika kita tahu kita punya potensi, tapi kita mending tidak melanjutkannya gitu. Kayak Iya. udah tahu nih potensial mungkin sangat-sangat besar. Mungkin awal 200.000, 1 juta, 2 juta. Tapi kita langsung fokus ke kapan nih 50 juta pertama. Iya, Sangat jauh gitu ya. iya. Jadi, kayak kemarin aku ngobrol sama Bang Leo gitu, Agus Iya. Leo kan. Hmm. Dia ngomong orang itu bukan pengen belajarnya, tapi pengen isi perutnya, pengen langsung duitnya gitu. Oh Jadi iya. pengen ngerasa, gue pengen incar adalah gue gak peduli prosesnya, gue gak butuh public speaking, gue butuh tapi gue pengen adalah duitnya. Nah itu, dia tidak menikmati prosesnya, tidak menikmati dia Hmm. belajarnya, tapi pengen adalah gue bikin konten langsung menghasilkan di detik itu juga. Nah itu Hmm. yang sering aku temuin. Dan even itu kan posisi sekarang Mas Ali itu juga hadiah dari konsisten dan sabar tadi ya. Betul. Bukan bukan berarti Mas Ali ketika mulai gue udah bisa tebak nih 2025 gue di sini. Yang aku paling sebel adalah, wah Bang Adli mah enak udah punya personal branding gitu kan. Hey 2022 siapa yang kenal Adli Hibatul gitu. Hmm. Aku mulai TikTok dari awal banget, gak ada yang kenal aku gitu. Hmm. Aku sekarang sebagai edukator iya, affiliate juga iya. Tapi sekarang 2022 terus Oktober, November, Desember 2024 awal siapa yang kenal Adli Batul. Nah Ya. karena aku konsisten tiap hari, aku ngebangun nama aku sendiri. Nah Hmm. seperti itu. Nah kebanyakan orang lihat adalah saat di puncak tapi nggak bisa ngeliat gimana proses dari awal. Nah, kalau orang-orang yang kenal Mas Ali dari proses dari awal tadi mungkin penjual Tanah Abang,
ada nggak fase di mana ketika mereka ketemu dengan Adli yang di posisi sekarang di dunia kreatif ini malah aneh, malah orang yang berbeda sekali gitu. Karena menurut aku tuh apa itu yang menariknya di dunia kreatif, kita bisa aja mengagetkan teman-teman kita, keluarga-keluarga kita selama ini dengan branding atau persona branding yang kita punya sekarang gitu. Iya. Tapi uniknya malah kebalikannya. Gimana tuh? Mereka itu udah terbiasa di offline, dia terbiasa ini mungkin tahu aku seperti tapi tidak berani melangkah. Tidak berani melangkah untuk terjun di kolam yang sama. Oh, oke. Maksudnya gini loh, Oke. ya salah satu kayak saudara-saudara aku, omnya aku, kan ini kelihatan loh angkanya seperti apa. Paham. Aku pun share seperti ini, tapi mereka tuh tidak pernah nanya, nih gimana gini-gini. Sedangkan tahu kondisi mereka juga boleh butuh income atau apa, tapi ngerasa, gue nggak pede, gue nggak bisa, gue nggak ngerti. Nah itu, jadi mereka tuh tidak mau mempelajari sesuatu hal yang ini bisa menghasilkan. Kenapa? Mungkin tidak ada atasan. Sedangkan kalau misalnya lu digaji 40 juta sama bos, lu kerja, lu belajar itu, mungkin mau. Tapi Yap, karena dia yap, kemauan diri yap. sendiri nggak ada, dia tahu ini menghasilkan ini. Tapi ya udahlah, mungkin bukan dunianya gua, mungkin gua nggak bisa. Ya ini mungkin Adli, bukan gua. Nah itu. Jadi Yeah. uniknya adalah saat aku memang udah di posisi atas dan menghasilkan, tapi tidak semua orang berani melangkah di kolam yang sama atau melangkah di langkah yang sama seperti aku. Nah, Aku setuju sekali sih, bener.